Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang dengan beranggotakan Raja Wafiga Zanfar. Saya Cindy Atika. Saya Deanisa Salsabila Pratista. Saya Nail Akila Honsa. Ayo Deva Aditya Sakofa. Hari ini kami akan menyampaikan materi tentang praktik fraud accounting pada Toshiba Corporation. Langsung aja ke slide 3. Oke. Pada slide ini, profil Toshiba Corporation merupakan perusahaan multinasional asal Jepang didirikan pada tahun 1875 dengan pengalaman lebih dari satu abad. Toshiba berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi dan industri terbesar di Jepang. Fokus utama Toshiba meliputi bidang elektronik dan teknologi infrastruktur, industri, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi. Melalui inovasi yang berkelanjutan, Toshiba terus mengembangkan berbagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri di seluruh dunia. Latar belakang Toshiba ini pada tahun 2015 Toshiba terlibat dalam skandal akuntansi yang mengejutkan dunia bisnis Jepang. Hasil investigasi menunjukkan adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan selama beberapa tahun, yaitu dari tahun 2008 hingga 2014. Akibat praktik tersebut, laba perusahaan dilaporkan lebih tinggi sekitar 191,8 miliar yen dibandingkan kondisi sebenarnya. Kasus ini berdampak besar terhadap reputasi Toshiba dan menurunkan kepercayaan investor serta masyarakat terhadap tata kelola perusahaan. Kasus ini kemudian menjadi salah satu skandal koperasi terbesar di Jepang dan menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya transparansi dan etika dalam pelaporan keuangan. Baik, saya di sini akan menjelaskan kronologi kasus. Untuk memahami kasus ini lebih jelas, berikut kronologi singkatnya. Pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global yang berdampak pada penurunan kinerja berbagai sektor bisnis Toshiba. Meskipun kondisi perusahaan sedang menghadapi tekanan, manajemen tetap menetapkan target keuntungan yang tinggi kepada berbagai divisi. Karena target tersebut sulit dicapai, beberapa divisi mulai melakukan manipulasi pencatatan akuntansi agar laba terlihat sesuai dengan harapan manajemen. Praktik ini juga berlangsung selama beberapa tahun hingga akhirnya ditemukan oleh regulator dan ditindaklanjuti melalui investigasi independen pada tahun 2015. Nah, hasil investigasinya mengungkapkan bahwa manipulasi laporan keuangan itu telah terjadi secara sistematis dan melibatkan beberapa pejabat penting perusahaan. Next. Nah, di sini ada pengertian fraud accounting itu tindakan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi tujuan dari tindakan ini itu biasanya untuk memperlihatkan kinerja perusahaan yang lebih baik, menarik investor, mempertahankan harga saham, atau memenuhi target yang telah ditetapkan manajemen. Fraud accounting juga berbeda dengan kesalahan pencatatan biasa karena dilakukan dengan unsur kesengajaan dan bertujuan untuk menyesatkan penggunaan laporan keuangan. Dalam kasus Toshiba ini, manipulasi dilakukan agar perusahaan itu terlihat tetap memperoleh keuntungan meskipun kondisi bisnis yang sebenarnya itu sedang mengalami tekanan. Next. Selanjutnya di sini ada bentuk fraud yang dilakukan. Terdapat beberapa bentuk fraud accounting yang ditemukan dalam kasus Toshiba. Pertama, overstatement dan off profit atau pembesaran laba, yaitu perusahaan yang melaporkan laba yang lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Kedua, penundaan pengakuan kerugian, kerugian yang seharusnya dicatat
pada periode tertentu sengaja ditunda ke periode berikutnya. Ketiga, manipulasi proyek jangka panjang dengan tidak mencatat biaya proyek secara tepat. Keempat, pengakuan pendapatan lebih awal dari waktu seharusnya, sehingga meningkatkan laba pada periode berjalan. Melalui berbagai cara tersebut, kondisi keuangan perusahaan terlihat lebih baik daripada kenyataan yang sebenarnya. Analisis fraud triangle. Kasus Toshiba yang Kasus Toshiba dapat dijelaskan menggunakan teori fraud triangle yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Pressure atau tekanan muncul karena manajemen menetapkan target laba yang sangat tinggi meskipun kondisi ekonomi sedang sulit. Opportunity atau kesempatan muncul karena lemahnya pengawasan internal dan kurangnya efektifnya sistem pengendalian perusahaan. Sedangkan rationalization atau pembenaran terjadi ketika pelaku menganggap manipulasi tersebut dilakukan demi menjaga citra perusahaan dan memenuhi tuntutan tuntutan pimpinan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi penyebab utama terjadinya fraud akunting di Toshiba. Selanjutnya ada faktor penyebab fraud. Selain dijelaskan melalui fraud triangle, terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya fraud di Toshiba. Dari sisi internal, budaya organisasi yang sangat hierarkis membuat karyawan sulit menolak instruksi atasan. Karyawan cenderung mengikuti perintah tanpa berani menyampaikan keberatan. Selain itu, tekanan yang diberikan manajemen untuk mencapai target laba juga menjadi faktor utama. Dari sisi eksternal, persaingan bisnis yang ketat dan harapan investor terhadap kinerja perusahaan turut mendorong manajemen untuk menunjukkan hasil yang positif. Kombinasi faktor-faktor Kombinasi faktor-faktor tersebut akhirnya menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keuangan. Slide selanjutnya. Dampak bagi perusahaan. Kasus fraud accounting memberikan dampak yang sangat besar bagi Toshiba. Dampak pertama adalah menurunnya reputasi perusahaan di mata masyarakat, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Dampak kedua adalah turunnya harga saham perusahaan setelah skandal tersebut terkuak ke publik. Selain itu, Toshiba harus melakukan revisi terhadap laporan keuangan yang sebelumnya telah diterbitkan dan dihadapi pengawasan yang lebih ketat dari regulator. Kasus ini juga menyebabkan perusahaan kehilangan sebagian besar kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Oke, next. Baik, masuk ke dampak bagi manajemen dan investor. Selain perusahaan, dampak fraud juga dirasakan oleh pihak manajemen dan investor. Beberapa eksekutif senior mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas skandal tersebut, termasuk CEO Hisao Tanaka beserta dua pendahulunya, yaitu Norio Sasaki dan Atsutoshi Nishida, yang semuanya mundur pada tanggal 21 Juli 2015. Bahkan, investigasi independen menemukan bahwa 98 eksekutif secara aktif terlibat dalam praktik kecurangan ini. Sementara itu, para investor mengalami kerugian karena nilai saham perusahaan turun sekitar 26% sejak skandal mulai terungkap. Kepercayaan investor terhadap laporan keuangan perusahaan pun juga menurun karena informasi yang selama ini mereka gunakan ternyata tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Next. Oke, pelajaran dari kasus Toshiba ini, kasus Toshiba memberikan beberapa pelajaran yang penting bagi dunia bisnis dan akuntansi. Yang pertama, integritas harus menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan perlu memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dan independen di perusahaan Toshiba. Auditor internal tidak berani menentang keputusan manajemen puncak. Dan yang ketiga, target kinerja yang ditetapkan manajemen harus realistis dan tidak memberikan tekanan berlebihan kepada karyawan. Yang keempat, budaya organisasi yang terbuka dan transparan perlu dibangun
agar karyawan berani menyampaikan masalah tanpa rasa takut. Dalam kasus Toshiba, budaya hierarkis Jepang tuh membuat bawahan tidak berani menolak perintah atasan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, resiko terjadinya fraud accounting dapat diminimalkan. Next. Oke, kesimpulan dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Toshiba melakukan manipulasi laporan keuangan selama periode 2008 hingga 2014. Terus fraud tersebut terjadi karena adanya tekanan mencapai target, keuntungan, kesempatan akibat lemahnya pengawasan, dan pembenaran yang dilakukan oleh pelaku. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan besar sekalipun tidak terlepas dari risiko fraud apabila tata kelola perusahaan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pengendalian internal yang kuat, transparansi, dan penerapan good corporate governance sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan di masa depan. Oke, next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bener, Toshiba bangkrut. Toshiba belakangan disebut bangkrut imbas rentetan masalah keuangan yang cukup serius. Sebelumnya, pada 20 Desember 2023, Toshiba resmi di delisting dari Bursa Efek Tokyo setelah 74 tahun diperdagangkan di bursa. Pada 2015, CEO Toshiba mengundurkan diri karena skandal akuntansi sebesar 152 miliar yen. Toshiba dinyatakan melebih-lebihkan keuntungan operasionalnya selama beberapa tahun. Sebenarnya di 2016 Toshiba sempat ngabisin miliaran dolar buat investasi ke perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibeli oleh Westinghouse Electric. Namun pada Maret 2017 perusahaan Westinghouse tersebut bangkrut. Toshiba akhirnya terpaksa menanggung kerugian sekitar 6 miliar US dollar dari proyek ini. FYI, pada Desember 2017, Toshiba mendapat suntikan dana sebesar 5,4 miliar US dollar yang berasal dari lebih dari 30 investor luar negeri. Nah, suntikan ini dilakukan untuk membantu Toshiba menghindari delisting di Bursa Efek Tokyo. Sayangnya, suntikan tadi justru membuat posisi para pedagang saham dari investor asing ini semakin kuat. Inilah yang membuat Toshiba sering berseteru dan berdebat dengan para pemegang saham yang justru membuat divisi baterai, chip, peralatan nuklir, dan pertahanan menjadi lumpuh. Divisi-divisi tersebut pun harus dipecah menjadi perusahaan kecil terpisah. Pada 2021, Toshiba diduga melakukan kolusi kepada Kementerian Perdagangan Jepang untuk menghalangi investor memberikan pengaruh saat rapat pemegang saham. Kementerian Perdagangan juga disebut memanfaatkan Toshiba menjadi aset strategis. Akhirnya, Toshiba berjanji melakukan peninjauan menyeluruh pada aset dan hubungan mereka dengan calon investor. Toshiba sempat berencana membagi diri menjadi 3 perusahaan independen. Ketiganya akan berfokus ke infrastruktur, perangkat, dan memori semikonduktor. Namun pada awal 2024, Toshiba mengkonfirmasi kalau mereka menerima tawaran tender oleh Japan Industrial Partner sekitar 14 miliar US dollar. Hal ini juga yang membuat Toshiba resmi go private.